الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى أرواح الحبيب أحمد بن عمر الشاتري ثم إلى روحي سيد وحيد حبيب صالح بن عبد القادر الحامد وإلى روح الحبيب محسن بن عنب والسقاف ثم إلى روحي بسولينا ثم إلى روحي Pak Paji ثم إلى روحي Siti Suti Muharram binta Ishaq ثم إلى أرواح من أمر هذا مصلى سابقا ولاحقا ووالدنا ووالديهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Mumpung ingat juga, insya Allah besok hadrah sementara masih di rumah dulu. Jadi hadrah di rumah, setelah itu ngaji hadis juga di rumah. Sementara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada bab tentang pencurian. Faida sariko ar-rajulu mala zaujatihi awil aksi. Masyusyar. Dadi bojomu nyolong duitmu ya. Kata-kata ya bukan nyolong ya, ngambil lah ya. Ya. Jika ada seorang suami mengambil harta istri. Ada seorang suami mengambil harta istri. Awal aksi atau sebaliknya, istri ngambil harta suami. Insya Allah yang banyak kejadian itu istri ngambil harta suami daripada suami ngambil hartanya istri. Insya Allah. Terus bagaimana ini hukumnya? Oh ngambil. Lain loh ya, kalau misalnya dia tidak mendapatkan bagian nafkah. Kalau dia tidak mendapatkan bagian nafkah, maka istri boleh mengambil hartanya suami seukuran nafkah yang normal. Pernah kejadian itu sahabat menyampaikan masalah ini kepada Nabi. Sehingga ketika itu si perempuan tadi itu mengatakan di hadapan Nabi sahabiah ini, aku mengambil ya Rasul karena memang dia tadi itu tidak memberikan kebutuhan yang seharusnya aku terima. Maka ketika itu Nabi mengiyakan, artinya diperbolehkan mengambil ukuran untuk nafkah yang seharusnya dikeluarkan oleh suami. Gitu. Ala kulli hal. Dalam kehidupan rumah tangga itu kita tidak menikahi bidadari. Kita tidak menikahi seperti Sayyidatuna Asia atau Sayyidatuna Maryam atau Sayyidina Fatimah. Bukan itu istri kita. Meskipun keturunannya, tapi ya bukan itu sifatnya. Otomatis ada kekurangan yang ada. Maka ketika itu, suami harus yang bijak. Artinya apa? Suami tadi itu memberikan sesuatu porsi yang seharusnya dan berusaha untuk meridhokan. Termasuk dalam urusan keluar. Istri keluar tanpa izin suami, dia keluarnya dalam mana? Maksiat kepada Allah. Ente tahu enggak mana maksiat di sini? Kalau sampai terjadi apa-apa sama si istri, semoga dijaga oleh Allah, meninggal maksiat loh. Meninggal maksiat. Makanya kepada seorang suami, sepatutnya mengatakan kepada istrinya, istriku, kalau kamu mau keluar, dan engkau sudah berusaha untuk menghubungi aku, belum dapat izin dariku,
Dan itu kebutuhan yang penting untuk kamu keluar, yang harus kamu keluar, dan keluarnya bukan karena kemaksiatan, dibarengi dan lain sebagainya, syarat-syarat keluar, maka aku izinkan. Kesian. Ya. Ini sekarang gini, ini main sakal-sakalkan ya misalnya. Main apa itu? Hukum tegakkan. Ya, taib. Ente punya istri, ngambil uang ente, atau sebaliknya, suami ngambil uangnya istri, main sakal-sakalkan sekarang. Ya, lihat. Al-mu'tamad anna alaihi al-qat'u. Bahwasannya pencurinya ini kalau suami yang nyuri tangannya dipotong. Kalau istri yang nyuri tangannya dipotong. Kif? Ente mau biarkan ente punya istri tangannya dipotong, naudzubillah? Atau istri akan membiarkan tangannya suami dipotong? Padahal harusnya penjagaan kepada kedua pasangan. Ini loh, kalau main saklek-saklekan, nggak iso. Makanya saya sering katakan, rumah tangga itu kalau tidak banyak uzurnya, pecah. Salah, pecah. Dari mana itu? Pengajian. Terus, kayak kopi, itu kewajibanku. Ayo ini. Ente yang buatkan anak sekarang, buatkan. Anak butuh teh sekarang. Cepat. Ya apa ente? Ayo neke. Nah itu makanya tidak bisa, harus apa? Tidak bisa, harus apa ini? Ya namanya perempuan itu katanya Nabi, seperti tulang yang bengkok. Kalau ente langsung tegakkan, langsung klok patah. Tapi kalau ente pelan-pelan akan normal. Ente biarkan tambah bengkok, muter-muter tak karu-karuan. Iya Zil. Rozil setengah curhat. Paham ini ya? Nah, ini pendapat yang muktamad, dipotong tangan. Sama. Tapi lakin hunaka mayyaqul, tetapi dalam masalah itu ada yang mengatakan pendapat ulama laqat alaih, tidak dipotong tangan. Paham ini? Kenapa kok tidak dipotong tangan? Kiasan alal far'i. Dikiaskan pencurian yang terjadi kepada anak. Dua-duanya, orang tua ngambil hartanya anak, anak ngambil hartanya orang tua. Ida sariko mimmalil asli awal aksi. Jika anak tadi itu mengambil hartanya orang tua, atau kebalikannya, orang tua ngambil hartanya anak, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu untuk ayahmu, li abik. Ayah kiasan kepada orang tua juga, ibu juga ya. Hadza laqad afihi. Tidak ada pemotongan. Tapi ingat loh ya, muktamad. Perhatikan di sini. Dalam hukum syariat, semenjak di situ ada pendapat ulama yang bertentangan, meskipun perhatikan, meskipun pendapat muktamad memberikan gambaran mudah, ada pendapat mengatakan sulit tapi lemah, tetap hindari. Karena lemah di sini ulama yang ngomong. Anda berikan contoh kasus yang lagi rame nih di lingkupnya kita anak pribadi, tajdidun nikah. Tajdidun nikah. Ya. Taruh. Ya misalnya ada seorang itu ya, dia belajar di mana misalnya kayak di Mesir, enggak mau ngomong Hadromut, nanti ada yang tersinggung. Di Mesir belajarnya atau di Los Angeles. Ngono tadi enak. Terus kemudian dia dinikahkan sama gurunya. Ya benar. Pulang ke Indonesia, dia nikah lagi. Artinya tajdid. Pendapat muktamad. Tidak ada masalah pendapat muktamad. Wala dikatakan itu tolak kinaya pun enggak. Apalagi bayar mahar baru. Tidak ada. Dikatakan tolak kinaya pun enggak. Sampai sini paham?
Tapi ingat, ada pendapat yang mengatakan itu jatuh tolak. Satu. Malah kalau sudah terjadi itu 2 kali, kok tajdid tadi seperti itu sampai 3 kali, muhalil. Nah, ketika terjadi masalah seperti ini, hindari. Hindari. Paham nak? Ini kan muktamadnya tidak ada masalah. Iya, betul. Tapi di sini ada pendapat yang mengatakan jadi jatuh tolak. Loh kenapa nggak beresiko? Gitu lah. Sama seperti ini. Mencuri, potong tangan. Tidak ada kiasnya itu, tidak apa-apa. Anak kepada orang tua kepada anak. Tidak apa-apa ngambil, jangan. Apalagi ini, muktamadnya apa? Potong tangan. Gitu lah. Nah jadi di sini, perhatikan, dalam masalah kehidupan kita ini, kalau memang ada pendapat, ya, pendapat-pendapat seperti itu bisa dikatakan kalau untuk darurat. Darurat tidak ada masalah. Tapi kalau tidak darurat, jangan ada apa. Ngerti ini ya? Ini. Ada lakot afihi. Sehingga kalau dikiaskan kepada anak anak mengambil harta orang tua, atau orang tua mengambil harta anak, maka tidak ada potong tangan. Iya benar? Li'annahu lahu hakun fil jumlah. Karena sesungguhnya untuknya hak secara keseluruhan. Apa itu hak? An-nafaqah. Wa an-nafaqah. Paham enggak? Nah, cuma masalahnya sekarang ini mungkin ngambilnya melebihi dari nafkah. Nah, itu jadi masalah. Paham ini ya? Ayo adzan. Adzan dulu. Adzan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Itu dikatakan karena memang ada nafkah ya. Nah, bahkan dikatakan apa? Kalau anak kepada orang tua memang dia punya hak untuk mendapatkan nafkah. Ya benar. Apalagi kalau anaknya itu apa? Perempuan. Perempuan kalau sudah dewasa, meskipun sudah dewasa semenjak dia belum menikah tetap kewajiban wali orang tua. Kalau laki-laki dewasa, kalau sudah dewasa dilihat kalau memang dia belajar ilmu agama, dia belajar ilmu agama dan diharapkan berhasilnya, maka tetap dia untuk diberikan nafkah. Itu. Baik. Kemudian antara istri kepada suami juga ada nafkah, kan gitu kan, ada ikatan berupa nafkah.
bahkan qala haqquz zaujati aqwa min haqqil far'i wal asli. Bahkan katanya ulama, hak istri atau hak ikatan suami istri aqwa, lebih kuat min haqqil far'i wal asli, daripada haknya siapa? Orang tua, anak dan orang tua. Kenapa? Buktinya apa? Haknya istri kalau lebih kuat, bidalilin anna nafaqataha tabqa dainan fi dhimmati zauji. Bahwasannya nafkahnya istri apabila tidak dibayarkan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami. Nggak boleh. Ya benar. Makanya di sini dalam madhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i, bahwasannya kalau dalam masalah nafkah itu bisa dia tadi itu menggugat. Meskipun apa? Sehari. Meskipun sehari. Tapi kalau masalah nafkah batin, kalau nafkah zahir itu ya uang itu atau makanan dia butuhkan itu meskipun sehari. Tapi kalau nafkah batin enggak, meskipun pernah sekali, pernah kejadian ada pertanyaan ini disampaikan kepada Hibzan bin Smith. Ada kasus ini suami terkena apa? Sakit. Terkena sakit stroke. Sedangkan si istrinya itu masih muda gitu loh. Terus bagaimana ini solusinya? Orang kalau sudah terkena penyakit stroke biasanya tidak bisa untuk memberikan nafkah batin. Maka pertanyaan beliau, dulunya gimana? Enggak, beb, normal. Sekarang tidak bisa apa-apa gitu. Alaiha bisabr. Itu jawabannya. Sabar. Sampai dikejar waktu itu. Yang cerita sama dia dikejar beliau. Gimana beb, ini kesian apa nanti akan terjadi gini, takutnya kan gitu kan secara normal kan? Alaiha bisabr. Makanya kalau nafkah atasnya kesabaran, enggak ngerti lebih sabr. Ya, maksudnya sabaro. Ya tungguin. Justru dengan ngurusi suami seperti itu ya mungkin pahala di sisi Allah yang besar. Nah, gitu. Jadi tidak bisa. Kalau yang namanya nafkah zahir itu meskipun sekali, kan orang gugat cerai itu ada berapa? Ada 5 ya, 5 cacat kan? Apa gila, kemudian apa gitu. Ada 5 tidak salah ya. Termasuk ini nafkah zahir. Nafkah zahir itu apa ya? Belonjo. Paham ya? Kalau nafkah batin, enggak. Pernah sekali, ya sudah. Semoga selamat semuanya insya Allah ya. Bedanya karena apa? Kalau suami tidak memberikan nafkah bisa dihitung itu. Nah, ya apa kon saiki kon? Misale pas subbarit ya, apa gitu ku sepi misale, ya apa? Kulaan-kulaan ndak payu misale. Apa lah ndak ngei blonjo, ditulis. Siji. Ati turu, Mas iling ya dino. Ya apa? Kok nek turu di kono ndak hawas ta. Mene ndak iso. Loro. Oleh dhuwit tek pira dhuwite? Utangmu sakmene 5 dino, entek kabeh. Ya apa? Ente cukup beli racun tikus itu. Kan buangkel kan? Nah ini kalau makanya bilang apa? Kalau main saklekan ya seperti ini. Masih syariah. Asa ndak zuwat li. Lek kok ngene li. Lho asa ndak zuwat ente. Daripada koyo ngono. Iku diet alami ku ya. Taib. Wali anna bainahuma. Nah, ditambah lagi apa? Satu dalilnya. Kalau suami itu tidak membayar nafkah, hutang. Yang kedua, wali anna bainahuma rabitatun qawiyatun. La tasilu ilaiha darajatul qat'i. Alasan yang kedua itu
Karena antara suami istri itu ada ikatan yang kuat. Ada ikatan yang kuat. Sehingga ikatan yang kuat itu menyampaikan seseorang kepada fase jangan sampai ada pemotongan tangan. Apa maksudnya di sini? Perhatikan. Maksudnya ini, kita ini harus jaga kehormatan istri. Suami dijaga kehormatannya oleh istri. Istri dijaga kehormatannya oleh suami. Apa yang akan dikatakan orang? Bagaimana pandangan orang? Atau bagaimana lingkup kecil keluarganya si istri kepada suami jika suami memotong tangannya istri? Tidak benar. Itu maksudnya. Paham enggak? Sehingga dengan dua hal ini jangan ada untuk apa? Untuk adanya pemotongan tangan. Meskipun muktamadnya ada untuk pemotongan tangan. Muktamadnya. Paham ini ya? Itu. Baik. Sekarang masuk kalau masalah, tapi tidak perlu praktekkan ini. Ojo dipraktek no. Ngambil karpetnya masjid, lampu gantungnya masjid, ornamen masjid. Masjidnya masjid wakaf, bukan masjid pribadi. Kadang-kadang ada masjid pribadi. Tidak diwakafkan, ini masjid milik fulan misalnya. Kalau masjid wakaf bagaimana? Makanya dia bilang apa? Ojo dipraktekno. Tidak boleh. Wala qat'a fi sarikoti hasril masjidi wa qanadilihi. Tidak ada pemotongan tangan di dalam pencurian karpet atau tikarnya masjid dan juga lampu gantungnya masjid termasuk ornamen-ornamen masjid. Ini lihat, qanadilihi wa yadkhulu fi ma'nal hasri wal qanadili, masuk dalam lingkup karpet, masuk dalam lingkup lampu-lampu gantung, al-mukayyifat wal marawihi. Apa? AC dan apa kipas angin. Jadi kalau sampean sholat isya ada kipas angin, ya kan? Subuh kipas angin hilang dicolong, enggak apa-apa. Tapi makanya kok ngono ojo dipraktekno. Dosa ya apa, Beb? VG itu enggak dosa, Rek. VG itu enggak kena dosa. VG itu menegakkan hukum. Meskipun karena dia punya hali annalaha haqqon fiha, karena dia punya hak dalam hal tersebut, artinya apa? Semenjak yang mencuri adalah muslim. Yang mencuri muslim. Tapi jadi praktek no. Paham enggak? Enggak boleh. Enggak potong tangan. Dosanya ya jadi omong. Jadi nyolong kok. Nyolong, mencuri yang tidak dosa itu diantaranya apa? Mencuri salam. Mencuri salam itu ya apa? Ente pas depan rumah sebelah itu ada tetangga ente misalnya. Assalamualaikum. Tetangga ente. Tidak ada yang jawabin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu enggak apa? Mencuri salam. Li'anna lahu haqqan fiha. Karena dia sang pencuri itu punya hak di dalam hak masalah ornamen-ornamen masjid itu. Wahiyah minal hukukil amah. Ornamen-ornamen masjid itu termasuk hak-hak secara umum. Sampai di golong cerita ini. Makanya aku tidak benar cerita ini. Tapi anak kan sudah beritahu kan, ojo dipraktekno. Ini untuk pelajaran. Na'udzubillah, kita mempelajari tentang masalah peminuman khamr. Bagaimana hukumnya? Artinya apa? Tidak perlu untuk dipraktekkan. Paham? Ada satu mu'ido peringatan. Qalu, mereka ulama menceritakan. Inna taliban min tullabil ilmi fi ahdi daulatil Utsmaniyah. Sesungguhnya seorang santri
seorang santri pada zaman pemerintahan Utsmaniyah di Turki. Jadi Daulah Utsmaniyah ini kalau tidak salah yang terbesar pada zamannya. Dan kalau tidak salah, ente bisa lihat nanti, anak kalau tidak salah itu Gubatul Khodro. Gubatul Khodro tidak salah dari situ kan ya. Dari hadiah Turki, raja berapa gitu. Coba lihat ini. Ada paketan. Ada. Paham ini? Karena yatlubul ilma. Dia tadi itu mencari ilmu jadi santri bil Madinatil Munawwaroh. Bayang no ini. Di Masjid Nabi loh ini. Bil Madinatil Munawwaroh. Oh ini Masya Allah santri ini. Wa kana afifan jiddan. Wa kana dan ada itu santri bisa jaga kehormatan betul. Kehormatan dirinya betul dijaga sama dia. Ya, tidak mau berbuat yang dosa. Sampai apa? Fa'asobathu faqotun waju'un syadid. Sampai terjadi menimpa kepadanya kesulitan, lapar yang amat sangat. Santri, tidak ada makanan, mau beli makanan tidak punya uang, sampai dia mendapatkan kelaparan, dia mendapatkan lapar yang amat sangat, sudah sulit sudah. Wala yaqdir, ana bilang tadi itu. Walam yaqdir ayas ala ahadan. Dia tidak mampu meminta kepada orang lain. Makanya katakan apa? Kalau memang dia ini tidak memiliki makanan, dia bekerja tidak bisa, udur lah. Apa sebabnya? Yes, udur macam-macam lah, sampai tidak bisa kerja. Dia minta bisa, tapi dia tidak minta, meninggal, suruh timah. Makanya dikatakan di sini apa? Walam yaqdir ayas ala hadan. Dia tidak mampu meminta kepada orang lain. Mau minta itu loh, tidak bisa. Wah taro dada. Wasyakka. Dia bingung. Mada ya'malu. Apa yang akan dia perbuat? Apa ini ya? Gimana caranya ya? Bingung. Fa khotara lahu khotirun. Sehingga muncul satu bisikan. Wa qala laisa amami min wasilatin ghairu annani asruku syai'am minas salasil dhahabiyati allati tu'allaku biha alqanadilu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangno ente. Sampai dia mikir gini, sudahlah. Ini laisa amami min wasilatin. Tidak ada sudah. Caranya untuk bebaskan kesulitanannya tidak ada sudah. Kecuali ghairu annani, kecuali aku apa? Asruku syai'an minas salasil dhahabiyah. Kecuali aku mencuri rantai emas. Yang digantungkan di rantai emas itu lampu-lampu di masjidnya Nabi. Bayangno ini. Betul. Utsmaniyah ya? Itu bukan cuma itu toh. Termasuk tempat wudhu yang ada di Mekah. Cuma sekarang yang mungkin sudah di hadamu. Jadi Utsmaniyah itu dulu termasuk itu Gubatul Khodro, kemudian tempat wudhunya. Ana pernah baca itu. Paham ini ya? Digantungkan di di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dulu, ana pernah dapat keterangan itu. Sahabat pertama kali datang bawa lampu. Ketika itu datang sahabat tadi itu masuk ke Masjid Nabi dekat maghrib. Langsung malam itu dinyalakan. Sampai dia mendapatkan doa dari Nabi. Karena dia tadi ini, sahabat tadi itu, kerjanya kalau bahasanya kita sekarang ekspor impor. Dia ngambil barang dari Mekah dijual di Syam, dari Syam dibawa ke Mekah dijual gitu loh. Ketika dia pulang dari Syam, dia membeli satu lampu
atau berapa lampu diletakkan di masjidnya Nabi. Sampai Nabi bahagia, senang. Kalau tidak salah itu kejadian malam Jumat. Ada pernah baca keterangan sahabat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Langsung doa Nabi loh. Langsung Nabi doa. Ya. Kemudian apa? Sudah ada cara ini sudah. Untuk bebaskan anak kelaparan ini, wis nyolong. Ngambil sudah rantai emas ini wis. Diambil. Fabakia yatahayyanu al-fursata ay yataraqabu. Maka hari-harinya hanya apa? Mencari kesempatan. Mencari kesempatan kapan ya? Kapan ya? Li'anna bil masjidi hurosan. Karena di masjid itu banyak para penjaga, jelaslah. Wa fi waqtin ahassa annal harsa ghafiluna, dan di satu waktu yang dia sudah merasa bahwasannya penjagaan ini sudah kendor, mereka lupa. Sariko silsilatan dahabiyatan. Dia mengambil satu apa ini rantai emas. Sudah diambil. Waba'aha, dia menjual. Wasara yunfiku ala nafsih, hasilnya dia menjualnya tadi itu digunakan untuk nafkah dirinya, min samaniha, dari hasilnya, hatta nafada, sampai apa? Habis. Wa ada makan. Sudah, balik lagi. Ngambil yang pertama, dijual, dapat uang, digunakan nafkahnya, gunakan kebutuhannya, selesai, lapar lagi. Paham? Fasariqo hasil silatataniata, sudah ngambil yang kedua kalinya. Waba'aha, menjualnya, wasara ya'kulu min thamaniha, dan dia menggunakan memakan dari hasilnya tadi itu. Tapi yang kedua ada pikiran gini. Hati-hati, makanya jangan punya pikiran aneh-aneh. Berarti kan seseorang itu ketika dia memiliki pemikiran kebaikan, Allah akan mengembangkan. Seseorang yang memiliki pemikiran kejelekan, setan yang akan mengembangkan. Lek ngene tok kurang tepak ditambahi maneh ae. Lek mek musik-musikan tok karo rokokan kurang tepak ini. Apa? Ganjae. Terus itu. Sebagaimana kebaikan. Kebaikan kalau kita jalani akan jalan sendiri. Allah akan gerakkan. Ini karena sudah pertama kali mencuri. Kembali lagi yang kedua, mencuri yang kedua kali. Ketika kedua kali, falamma qaraba ats-tsamanu alal intihai, ketika hasil yang kedua ini akan habis, qala, dia berkata, dalam hatinya itu mengatakan ini, limadala asruku al-silsilata tsalitsata qabla ayyantahiya tsamanus tsaniyati. Loh, kenapa ya anak kok tidak mencuri lagi aja yang ketiga? Agar sebelum habis anak sudah punya simpenan. Itulah. Wa azama ala sariqati qabla ayyakuna muttarron. Dia sudah berniat sudah untuk mencuri yang ketiga kalinya sebelum dia kesulitan. Fadhahaba ila adatih, maka dia melaksanakan seperti kebiasaannya, nyari kesempatan. Wa arada ayas ruko asil silatatsalitsata, dia menginginkan untuk mencuri rantai yang ketiga. Sudah, ketika mencuri rantai yang ketiga, fasyahaduhu wa amsakuhu wa aradu iqabahu. Penjaga mereka melihat, penjaga tadi itu megang dia, dan penjaga tadi itu mereka akan memberikan hukuman kepada si pencuri, si santri tadi itu. Faqala lahum, santri itu mengatakan kepada pencuri, perhatikan perkata-katanya, lihat ya. Ana sarikun sohihan, aku iki nyolong bener. Aku nyolong
bener. Karena apa? Dosa enggak? Apa? Boleh enggak? Siapa Pian? Boleh, enggak ketemu. Lah iya kan? Ana sariku sahihan. Aku ini nyolong bener. Dudu semenjak dudu nawur, ana ilmune. Tapi hati-hati. Yo, Ja'far jangan ditiru ya. Enggak boleh, kok modelnya ndelok karo mikir ngene. Apa nek khairat iki? Ojo. Ojo. Iya. Enggak oleh ya. Heeh, iya. Awak dene ya. Pokoke ndeloke karo ngene. Anak nyolong bener. Wadih al-muhawaratu tsalitsah. Ini yang ketiga kalinya sebetulnya. Gitu loh. Illa annani irtakabtuha wa ana lastu mutarron. Cuma hanya saja aku melaksanakannya ini ketika aku belum membutuhkan. Artinya apa? Andai anak waktu membutuhkan tidak masalah. Maksudnya caranya sih wong tadi itu ya. Walau sabartu ila antantahiya qimatus silsilati tsaniyati lama amsaktumuni. Andai aku sabar sampai yang kedua ini habis, anak tidak akan dipegang sama ente. Salahnya anak itu satu, bukan nyolongnya, bukan mencurinya, tidak sabarnya. Sing nyolong santri, ngerti dalil ya. Wah, jadi kada. Sedangkan aku ceritakan sudah, anak sudah mikir nanti kalau sudah butuh lagi baru nyuri sulit, lebih baik sebelum anak butuh. Tapi salah anak cerita gitulah. Falamma arafu al-haqiqata, ketika mereka mengetahui sebetulnya ya sudah, afau anhu wa wasuhu. Ketika ini memaafkan dan dia tadi itu malah memberikan kayak bekal atau apa itu. Di kono zaman biyen. Lek saiki ya diketok tangan naudzubillah ya. Naudzubillah semoga dijaga oleh Allah ya. Hadhihi hiya asyurutul masruq. Ini adalah syarat-syaratnya yang dicuri. Wal Imamun Nawawi dzakara syartaini akharaini fi syurutil masruq. Imam Nawawi menyebutkan dua syarat yang lain dalam syarat-syarat pencurian. Awwaluhuma ayyakuna muhtaraman. Yang dicuri itu adalah sesuatu bukan yang najis, sesuatu yang dimuliakan. Kalau mencuri sesuatu yang najis, tidak terkena apapun. Artinya tidak terkena. Nah ini kalau misalnya ini takzir, ya tergantung. Kalau takzir tidak ada masalah. Cuma had tidak ada. Hukuman syariat tidak ada. Cuma kalau misalnya ini betul tidak ada hukuman syariat, cuma akan mencuri terus ini bahaya, ya dikasih hukuman. Tapi bukan had, bukan hukuman syariat. Dia terkena takzir namanya. Kantu imam itu. Walau sarika khamran au kalban falaqat'a. Kalau memang dia mencuri khamr, dia mencuri anjing misalnya, falaqat'a, maka tidak ada pemotongan tangan karena tidak dimuliakan. Tsanihima ayakunal milku taman qawiyan. Memiliki adanya kepemilikan yang sempurna yang dia punya hak kuat dalam tersebut. Apa contohnya? Falaqat'a alaman sarika min malis syirkati. Maka tidak ada pemotongan tangan atas seseorang yang mencuri dari harta kerjasama. Allati yakunu as-sariku musyarikan fiha. Yang ternyata pencurinya itu memiliki kerjasama dengan barangnya, dengan sesuatu yang dicuri tadi itu. Innama hadza syartu yadkhulu fi syuruti. Syarat yang kedua ini sebetulnya masuk di dalam syarat-syarat allati marrat ma'ana yang telah berlalu bersama kita fi qaulihi wa la yakuna lis-sariqi fihi milkun. Si pencurinya tidak memiliki hak dalam sesuatu yang dicuri tadi itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna